Selamat malam, teman-teman semua. Kembali berjumpa dengan diskusi film dari grup Budaya Tionghoa. Saya Lia Chang, jadi MC malam ini. Mungkin ada yang belum kenal dengan saya. Grup Budaya Tionghoa seperti yang sudah disebut di video tadi adalah grup yang konsentrasinya menyebarluaskan soal budaya dan sejarah Tionghoa. Dan malam ini adalah malam terakhir dari diskusi film kita dengan topik hari ini adalah Meteor Garden 2001 ya, dengan 2022. Jadi ada Meteor Garden versi terbaru yang dibuat oleh versi Thailand. Dulu itu aku ingat banget, itu masih SMA. Itu serialnya terkenal banget. Sedangkan serial itu merepresentasikan sebenarnya ada perbedaan kelas sosial ya di antara Sancai sama yang cowok-cowoknya. Jadi kita akan mendengar sendiri paparan pembicara dengan yang moderatornya adalah Ci Ailin Kuswandi. Silakan Ci Ailin dan Kak Echa. Ya, selamat malam semuanya. Saya moderator hari ini, Ellen Kuswandi. Berikut saya mau memperkenalkan mengenai pembicara kita hari ini. Jadi pembicara kita hari ini adalah Gorifara Agesa atau biasa dipanggil Echa. Nah, beliau ini adalah lulusan dari S1 Unpar, Fakultas Filsafat, S2 Filsafat Unpar, dan juga S2 Ilmu Budaya Unpad. Beliau juga merupakan pengajar di UPI. Beliau ini juga merupakan pendiri komunitas dari Bahasinema. Oke, jadi saya langsung persilahkan kepada Saudari Echa untuk menyampaikan materi diskusi hari ini. Terima kasih. Halo, selamat malam teman-teman. Malam. Hari ini aku akan membicarakan Meteor Garden. Yang aku nggak tahu apakah di sini banyak yang sejaman gitu ya, segenerasi sama aku yang ngerasain hype-nya Meteor Garden di tahun 2001 dan 2002 kemudian ada Meteor Rain dan selanjutnya gitu ya, era F4 atau FC di zaman itu. Kalau yang kejamanan mungkin akan ngerasain buku tulis gambarnya FC, orang berburu majalah untuk dapat posternya atau semacamnya. Dan pada saat itu kan belum era belum era medsos atau era internet gitu, tapi pada saat itu viral itu adalah sesuatu yang terjadi secara konvensional gitu ya, secara manual gitu, lewat tontonan TV, lewat berita di tabloid misalnya. Jadi sekarang kita pada saat itu benar-benar ngerasain kehebohan. Yang menariknya adalah si Meteor Garden sendiri yang diangkat dari manga atau komiknya Hanayori Dango ini sebetulnya hampir negara-negara yang kalau kita kenal dengan dengan semua tren drama-dramanya rata-rata akan memproduksi ulang remake si serial ini gitu ya. Dan kita mungkin gitu ya beranggapan wah ini serial kayaknya cuma cerita Cinderella gitu ya, Cinderella syndrome gitu, karena si tokoh utamanya digambarkan seorang perempuan dari kelas bawah yang kemudian dicintai oleh laki-laki yang sangat kaya gitu, yang kemudian berbagai konflik terjadi karena gap kelas sosial mereka gitu. Tapi yang kemudian membuat aku penasaran adalah kenapa walaupun ini adalah katakanlah formula klasik gitu, tapi setiap remake-nya selalu berhasil gitu. Jadi aku ingin mencoba mencari tahu lebih lanjut dan mau mengajak teman-teman di sini juga untuk melihat lebih jauh mengenai apa sih yang diangkat oleh Meteor Garden dan kemudian dilanjutkan dengan keberadaan Boys Over Flowers Thailand. Oke. Ini adalah yang judul yang aku angkat adalah berselang 2 dekade sebetulnya bagaimana gap kelas sosial direpresentasikan gitu. Jadi aku mau lihat apa sih
value yang bertahan sepanjang 2 dekade ini, dan sekaligus juga value apa yang kemudian bergeser, dan juga value baru apa yang kemudian muncul setelah 2 dekade. Kita akan lihat dulu karya awalnya gitu ya. Jadi karya awalnya ini dari Hanayori Dango, dari karyanya Yoko Kamio, dan ini sebetulnya karya yang lumayan lawas gitu ya, tahun 92 sampai 2003. Itu kenapa Meteor Garden pertama endingnya seperti rada nggak sesuai dengan si komiknya, karena si komiknya pada saat itu belum selesai gitu. Dan kemudian dimunculkan Meteor Garden 2 yang mendapatkan caci maki gitu ya, orang merasa tidak puas karena tidak sebaik yang pertama, karena pada saat itu memang si komiknya belum benar-benar tuntas gitu. Yang lalu ada versi juga animasinya tahun 96-97, karya remake pertama atau adaptasi pertamanya adalah film di tahun 95, dan ada adaptasi serial yang selalu setiap kali juga booming gitu. Ada Hanayori Dango dari Jepang. Terus juga ada Boys Before Flower atau Boys Over Flowers versi Korea, yang dulu kalau mungkin masih ingat tokohnya Gem Jandi dan juga Gu Junpyo. Lalu ada Meteor Garden versi reborn gitu ya, atau reboot gitu di Cina tahun 2018, yang main adalah Dylan Wang Heti sama Shen Ye. Lalu juga yang terakhir, yang terbaru, yaitu remake Thailand, Boys Over Flowers. Dan di Indonesia sendiri sebetulnya ada adaptasi nggak resmi. Misalnya dulu kita ingat ada Siapa Takut Jatuh Cinta yang mainnya Leoni, ada Roger, zaman itu ada Indra Bruggman, yaitu era 2002 aku rasa. Nah, ya, terus juga Cina sendiri pernah bikin adaptasi yang unofficial gitu, Meteor Shower, yang mainnya adalah Cheng Shuang. Dan 2018 sendiri, 2017-2018 sempat ada juga versi Indonesia yang aku nggak tahu apakah itu resmi atau enggak, yang mainnya aku lupa nama artis mudanya, tapi aku sempat nonton juga itu walaupun nggak sampai beres. Iya. Dan menurut aku juga yang menarik dari si Meteor Garden dan sekarang Boys Over Flowers Thailand adalah keduanya sama-sama hadir pasca krisis ekonomi atau ada resesi ekonomi gitu. Ya, Meteor Garden dengan latar belakang tahun itu berarti ya pasca krisis moneter 98 yang mengguncang Asia gitu, dan juga masuknya milenium baru. Lalu sementara Boys Over Flowers diproduksi ketika pandemi gitu ya. Jadi dengan kondisi yang juga sama, ada banyak PHK atau semacam itu, dan akhirnya cerita di dalam kedua serial ini menjadi relevan gitu, karena diceritakan keluarga dari tokoh utama perempuan kan dalam kesulitan ekonomi gitu, ayahnya kehilangan pekerjaan, lalu juga harus diusir gitu dari tempat tinggalnya, harus pindah ke desa untuk bisa menjadi petani atau berladang. Aku berusaha untuk menyusun si penjelasan dari dua serial ini tidak secara kronologis dalam artian plot cerita gitu. Jadi aku berusaha untuk mengacaknya dan membuat urutan yang baru. Gitu. Aku membagi materi aku ke dalam 3 bagian, ke dalam 3 babak. Gitu. Dan ini aku tidak berdasarkan kronologi cerita atau plot di dalam narasinya gitu, tapi aku mau coba melihat bagaimana dunia ditampilkan oleh si kedua serial ini. Dan aku masuk pertama dari benarkah dunia kita berbeda gitu. Mungkin aku nggak tahu apakah teman-teman cukup kelihatan gitu ya tulisan yang ada di gambar ini. Mohon maaf tulisannya agak kecil gitu, dan capture-annya juga mungkin tidak terlalu mulus karena aku nonton Meteor Garden di platform video dan juga Voice Over Flowers di
view gitu, dan kedua aplikasi ini sama-sama tidak memungkinkan untuk aku melakukan screen capture. Jadi ya aku melakukan screen capture-nya rada manual lah ya. Aku nggak mau treadmill lagi karena aku enggan untuk nonton dari layanan streaming ilegal gitu yang tentu saja bisa di capture gitu ya. Tapi aku coba untuk memotretnya manual, mudah-mudahan huruf-hurufnya terbaca oleh teman-teman. Di gambar yang atas, Sancai, tokoh utama kita, mengatakan bahwa dia sadar bahwa ada dunia yang berbeda gitu antara diri dia dengan Tao Mingse gitu. Dan di foto yang bawah, di gambar yang bawah, Goria mengatakan kepada Ren bahwa sepertinya kita ada di dunia yang berbeda gitu. Jadi apakah dunianya memang berbeda gitu, ataukah ini adalah dunia yang sama? Aku akan coba masuk dari Meteor Garden. Ini kutipan yang zaman dulu mungkin suka jadi bahan olok-olok gitu, yang kemudian di zaman sekarang ini menjadi kenyataan gitu. Zaman sekarang apa-apa dilaporkan ke polisi gitu, ada tindakan tidak menyenangkan, entah itu dianggap pencemaran nama baik atau apa segala, sekarang dilaporkan gitu ya. Dan ini penokohan di antara Sancai dan juga Tao Mingse gitu ya. Jadi Sancai itu digambarin sebagai anak tunggal dari keluarga yang materialistis gitu. Harapan orang tuanya adalah mendapatkan menantu kaya. Yang menariknya, digambarkannya selalu orang tua Sancai ini lewat adegan yang komikal atau komedi gitu. Dan misalnya salah satunya ketika si ayahnya meminjam uang pada rentenir dan dibelikan lotre, lalu di PHK juga gitu. Di situ kita mendapatkan kesan gitu ya, apakah si orang tuanya termasuk orang tua yang toksik gitu, atau apakah ini sekedar kepentingan komedi saja untuk menggambarkan bahwa keluarga Sancai sangat berbeda dengan dinginnya keluarga Tao Mingse. Tapi yang jelas kemudian adalah banyak dialog-dialog dari terutama ibunya Sancai yang menurutku sangat lucu gitu. Misalnya ketika ibunya Sancai mengusir ibunya Tao Mingse yang mengintimidasi mereka gitu. Lalu si Sancai udah bangga gitu karena ibunya, walaupun kita tidak punya uang, kita masih punya harga diri gitu ya, kata si Sancai. Terus kata si ibunya, bukan itu gitu ya. Justru si ibunya merasa kalau dia nerima uang yang hanya 10 juta yang ada di dalam koper, dia akan rugi gitu, karena kalau Sancai bisa menikah dengan Tao Mingse, maka dia akan menguasai seluruh kekayaannya gitu. Jadi menurutku itu sangat dalam tanda kutip realistis gitu, sekaligus juga sangat komikal. Dan itu menjadi semacam kontras dengan karakter Sancai yang digambarkan agak Mary Sue gitu ya, yang dia digambarkan sangat bekerja keras, sangat setia kawan, baik gitu ya, berani melawan juga. Sementara Tao Mingse di versi Meteor Garden ini digambarkan sebagai kayak tokoh yang arogan gitu, keras kepala, punya sisi kekanak-kanakan, yang kemudian digambarkan juga bahwa ibunya sangat materialistis juga gitu, sangat menghitung keuntungan. Dan menariknya juga adalah ayah Tao Mingse tidak muncul di dalam penceritaan gitu. Jadi kita nggak pernah benar-benar tahu gitu sebenarnya apa sih yang terjadi dengan si ayah gitu. Sesuatu yang mungkin kalau kita nonton versi Korea kita akan tahu apa yang terjadi dengan si ayah, kenapa dia tidak muncul gitu. Tapi di dalam Meteor Garden fungsi atau keberadaan si ayah ini tidak ada gitu. Jadi si ibu adalah juga menjadi semacam pemimpin keluarga. Ini beberapa adegan yang mungkin menurutku bisa menunjukkan apakah dunia mereka benar-benar berbeda gitu. Misalnya teman-teman bisa lihat di gambar pertama dan kedua itu menurutku sangat lucu gitu. Bagi ibunya Tao Mingse waktu itu sangat berharga gitu. Sementara buat ibunya Sancai, kami punya banyak waktu gitu karena waktu kami tidak berharga. Lalu juga
anak teman-teman anak kampus Inte merasa bahwa keberadaan Sancai sebagai orang kelas bawah merusak pemandangan di kampus. Bahkan Tao Mingse sendiri gitu sebagai orang yang kemudian jatuh cinta pada Sancai, bahkan menunjukkan rasa ketertarikan dan juga rasa cintanya dengan cara yang agak aneh gitu ya menurutku. Dia bahkan menghina si Sancai gitu ketika dia memberikan handphone buat si Sancai yang saat itu nggak punya handphone gitu ya. Dia bilang dasar orang miskin. Dan di dua gambar yang di bawah kita bisa lihat gitu ya, ketika si Ase atau si Tao Mingse berusaha untuk mencoba gaya hidup kelas bawah dengan menjadi tetangga Sancai, dia kemudian menyadari ternyata langit-langit rumah orang kelas bawah tuh pendek ya, rumahnya bau apek ya. Ini benar-benar cara hidup yang berbeda dengan apa yang saya alami gitu. Dan ini juga muncul kemudian gambaran-gambaran soal bagaimana orang tua menentukan masa depan si anak gitu. Dan menurutku ini muncul sama-sama di dalam keluarga Tao Mingse maupun di dalam keluarga Sancai. Bagi ibunya Tao Mingse, dia harus menentukan masa depan Ase gitu. Karena kelangsungan grup Tao Ming berada di tangan Ase. Begitu juga dengan keluarga Sancai gitu, yang mungkin walaupun agak sedikit berbeda, tapi sama-sama membebani si anak dengan keharusan untuk mengeluarkan mereka dari kemiskinan. Dan kemudian si Ase sendiri ditekan oleh ibunya gitu, bilang kamu kan harus menunjukkan kamu kalau anak berbakti ya kamu berarti harus ikutin apa keinginan orang tua. Dan menurut aku yang juga sangat menarik adalah ketika si Sancai digambarkan harus berjibaku dengan bertahan hidup gitu ya, survival karena kondisi keluarganya, yang bisa dilakukan oleh Tao Mingse cukup hanya dengan mencintai dia gitu ya. Ini menurut aku gap yang lumayan menarik karena Tao Mingse tidak perlu dibebani beban ganda gitu ya, harus ngurusin urusan personal, urusan asmaranya, urusan bertahan hidup. Dia nggak perlu mengalami itu gitu. Dan ini orang-orang di sekitar mereka pun menganggap bahwa ada dunia yang sangat berbeda gitu, ada perbedaan hidup yang sangat jauh. Dan gambar kanan atas tunjukkan si tokoh yang diperankan sama Blulan ini, dia bilang jangan menyeberang ke sana gitu ya, jangan menyeberang ke dunia yang berbeda itu. Dan ini mungkin sedikit rangkuman gitu dari apa yang aku tonton. Kelas sosial digambarkan seperti ada antagonisme gitu ya, berantagonisme itu berseberangan gitu. Lalu juga ada ambivalensi dalam artian di satu sisi kelas atas digambarkan sebagai kelompok yang menindas, tapi di saat bersamaan kelas bawah digambarkan menginginkan posisi kelas atas itu, seperti yang ditunjukkan oleh keluarganya Sancai gitu. Lalu juga bagaimana anak-anak diposisikan sebagai investasi masa depan gitu ya, dan komoditas. Buat si ibunya Ase harus dinikahkan dengan pengusaha di bidang perminyakan karena itu satu-satunya bisnis yang keluarga mereka tidak punya. Dan bagi keluarga Sancai ya berarti mereka harus punya menantu kaya untuk keluar dari kondisi ekonomi mereka. Dan ini juga ada semacam hierarki yang digambarkan di sana gitu. Ada gap generasi antara orang tua dan muda, antara si pemikiran kolot dengan pilihan individu, lalu juga orang kaya baru, ini tokoh Ching He yang sebetulnya tidak muncul di remake lainnya, digambarkan sebagai OKB gitu ya, orang kaya baru yang
walaupun misalnya secara material dia sudah bisa menyusul si kelas atas, dia tetap digambarkan sebagai pihak yang sebetulnya tidak sama dengan kelas atas gitu. Dia dianggap norak dan memalukan. Lalu juga ada salah satu isu yang sangat jelas sekali di Hanayori Dango adalah isu tentang perisakan gitu ya, pembulian. Sancai misalnya dibayangkan sebagai parasit gitu ya di lingkungan yang sebetulnya sangat elit. Dan ada gap juga gitu. Apa yang seperti yang tadi aku bilang, si Tao Mingse cukup hanya dengan bisa fokus hanya pada persoalan cintanya saja gitu, sementara si Sancai harus pusing urusan hutang orang tuanya, bagaimana tempat tinggalnya, belum lagi dia harus ditindas oleh orang-orang di sekitar Tao Mingse gitu. Begitu juga dengan orang-orang yang mendam dari keburukannya Ase, orang menjadikan Sancai kemudian menjadi target sasaran. Sambil juga si Tao Mingse begitu memperlakukan Sancai sebagai orang yang kalau saya kasih kebaikan kamu terima saja dong gitu. Kamu harusnya berterima kasih gitu. Sancai nggak pernah ditanya pendapatnya, apakah dia mau, apakah dia butuh gitu. Dan juga hal yang dominan lainnya yang digambarkan oleh Meteor Garden adalah kompetisi gitu. Dan kompetisi ini tidak hanya terjadi dalam kelas yang sama, tapi juga antar kelas. Misalnya ketika ada tokoh Li Chen, sahabatnya Sancai yang ternyata kemudian memfitnah dia, karena dia digambarkan mereka berasal dari kelas sosial yang sama-sama kelas bawah, tapi kemudian muncul kompetisi. Begitu juga dengan perempuan yang dua orang tokoh perempuan yang seringkali menjahati Sancai, juga dibayangkan mereka menginginkan dekat dengan Tao Mingse gitu, yang Sancai kemudian dianggap sebagai penghalang bagi mereka. Dan juga dengan kondisi zaman itu, Sancai digambarkan sebagai tokoh yang berbeda, perempuan yang berbeda dalam tanda petik, karena digambarkan perempuan yang lain adalah perempuan yang menginginkan laki-laki sebagai solusi atas kehidupan mereka. Dan menurutku solidaritas kelas sosial yang sama di dalam Meteor Garden digambarkan sebagai sesuatu yang naif dan rapuh gitu. Si Li Chen adalah sahabat yang kemudian Sancai bahkan memberikan gaunnya untuk Li Chen. Tapi kemudian Li Chen menganggap dia sendiri nggak mau gitu berada di dalam kelas yang sama dengan Sancai. Saya kuliah di INTE karena saya adalah mahasiswa yang berprestasi, saya dapat beasiswa di sini. Kenapa saya mesti sederajat sama kamu gitu? Dan seakan-akan juga kebaikan kemudian solidaritas yang muncul itu adalah sesuatu yang rapuh gitu ya, mudah dicerai-beraikan, naif juga, dan juga ada suasana destruktif gitu ya, karena ternyata orang yang diperlakukan dengan baik ternyata menjahati si tokoh utama kita ya. Dan ini juga muncul gambaran solidaritas kelas yang lain gitu yang muncul lewat tokoh Xiaosun yang menculik Sancai untuk kemudian menghajar Tao Mingse karena dia dendam atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Fse. Si tokoh ini kemudian digambarkan dengan seakan-akan dia adalah tokoh yang brutal, hanya mengejar pembalasan dendam saja, sementara Tao Mingse dibayangkan sebagai ya udahlah orang yang kena batunya gitu, si Sancai orang yang nggak tahu apa-apa lalu keseret. Yang si Tao Mingse juga digambarkan secara heroik gitu, seakan-akan dia menyelamatkan Sancai, padahal ini adalah akibat konsekuensi dari tindakan-tindakan dia yang buruk di masa lalu. Dan Sancai sendiri digambarkan dia menjadi membenci Xiaosun karena dia merasa Xiaosun menggunakan cara yang buruk dalam dengan melibatkan Sancai dan menggunakan kekerasan gitu. Dan Sancai sendiri digambarkan tidak berempati pada kenapa sih si Xiaosun harus melakukan hal sebrutal itu. Dan ini aku akan coba beranjak ke Thailand.
Ini menurutku salah satu dialog yang kuat dalam membuka F Thailand gitu ya. Aku akan coba bacakan ya. Kamu tahu apa yang terburuk yang terjadi pada kalangan atas? Tekanannya. Saat berada di tempat yang tinggi, tekanan atmosfernya tipis. Saat itulah kamu benar-benar merasakan tekanan internal. Artinya, semakin tinggi posisimu, kamu makin tidak nyaman di dalam dirimu. Itulah hidup. Makin bergengsi keluargamu, makin kamu dituntut lebih sempurna. Saat kamu sempurna, kamu semakin sesat. Seiring berjalannya waktu, orang itu akan semakin menyimpang. Bukankah itu menyedihkan? Saat kamu duduk di atas, tidak ada orang dari kelas bawah yang bisa mengubah. Ini dialog ini membuka episode pertama dari Boys Over Flowers dan juga sekaligus memberikan gambaran pada penonton bahwa ketimbang membayangkan kelas atas hanya sebagai kelompok penindas yang antagonisme atau berseberangan dengan kelas bawah, justru dijelaskan mengapa mereka seperti itu gitu. Episode pertama dibuka menurutku dengan dialog seperti ini, ada upaya empati gitu untuk memahami apa sih yang sebetulnya terjadi. Lalu kita akan lihat Sancai dan Tao Mingse versi Boys Over Flowers. Nama tokohnya adalah Gloria dan Tam, dibacanya. Si Gloria berasal dari keluarga yang berbeda gitu ya, dari Meteor Garden. Keluarganya sangat suportif dan hangat. Gitu. Dan apa yang terjadi dengan ayahnya adalah pada dasarnya karena keluarga mereka adalah keluarga yang berkekurangan gitu. Makanya ketika mereka misalnya meminjam uang dari rentenir ya karena keluarga mereka ada yang sakit. Dan ini berbeda gitu ya dengan gambaran ayah Sanca yang minjam uang untuk membeli lotre gitu. Dan bagi keluarga Korea, Tam bukan dilihat sebagai sosok yang ini menguntungkan bagi keluarga saya, tapi dilihat sebagai ya teman Korea yang sebagai warga kelas atas juga pasti punya kesulitannya masing-masing gitu. Ini kalau nanti teman-teman ada yang mau coba nonton, adegannya adalah ketika adegan mereka membagi sepotong daging kecil menjadi 5 gitu ya. Di situ dikatakan bahwa kita tidak meremehkan masalah siapapun gitu. Alias semua orang punya kesulitan masing-masing. Dan juga sosok Gloria ini digambarkan seperti ya pada umumnya, remaja pada umumnya gitu ya, yang dia tahu posisinya dia anak beasiswa yang dia nggak mau macem-macem lah di sekolahan, nggak mau ikut campur gitu karena takutnya nanti dia bermasalah gitu. Dan sementara kalau Tam sendiri digambarkan dia adalah produk dari ibunya gitu ya, dari hasil didikan ibunya gitu. Agak berbeda dari gambaran Tao Mingse yang dianggap kesepian gitu. Tam justru diajarkan untuk dididik dengan cara yang dingin dan terkesan keji gitu. Karena bagi ibunya pertarungan di kelas atas itu sangat keji gitu, sangat keras. Gitu. Seorang anak yang terlalu lemah tidak bisa bertahan dan tidak bisa membuat perusahaan mereka bertahan gitu. Sementara di dalam perusahaan mereka ada banyak orang yang bergantung di sana gitu. Dan akhirnya setelah berkenalan dengan Gloria, Tam mulai melihat dunia yang berbeda dari yang selama ini dikenalnya dan sebaliknya gitu. Si Gloria sendiri digambarkan sangat terkaget-kaget juga melihat kehidupan kelas atas. Salah satu yang menarik menurutku dari si Boys Over Flowers yang muncul 2 dekade setelah Meteor Garden adalah mereka tidak lagi memusatkan perhatian hanya pada permasalahan individu gitu. Mereka menariknya ke situasi sosial yang lebih luas, bahwa misalnya di gambar yang atas ya, pria terkaya di Thailand meninggal gitu, dan meninggalnya pria terkaya di Thailand mungkin tidak secara seakan-akan tidak berdampak kepada masyarakat secara langsung, tapi kemudian ternyata itu membuat goncangan ekonomi nasional. Dan juga bagaimana gambaran di dalam adegan-adegannya ditunjukkan ada pemberitaan di televisi, di dalam layar yang ada di tempat
publik, lalu juga misalnya ada adegan lain nunjukin pemberitaan mengenai kondisi ekonomi Thailand dengan penurunan harga saham dan lain-lain, ada di layar kayak semacam LED screen gitu yang ada di stasiun kereta api. Seakan-akan si serial ini ingin mengatakan gitu ya, bahwa segala hal yang terjadi di tingkat individu tidak pernah bisa lepas dengan apa yang terjadi secara sosial dan makro gitu. Dan bahkan kita nggak punya kesempatan untuk lari atau seakan-akan bisa terpisah dari itu gitu. Saya nggak mau tahu deh urusan nasional gitu. Nggak gitu ya di dalam Meteor Garden FC Thailand ini justru digambarin bahwa kita tidak bisa lari gitu. Kehidupan keseharian kita selalu ditentukan oleh dinamika kelas sosial atau kondisi ekonomi yang ada di masyarakat dan secara makro gitu. Ini mudah-mudahan tulisan-tulisan di gambar ini cukup kelihatan ya sama teman-teman. Nah, misalnya tuh ketika ada kematian seorang tokoh, lalu orang sibuk membicarakan mengenai bagaimana perekonomian Thailand, bagaimana dengan PDB pendapatan domestik brutonya Thailand. Lalu juga ketika ada perusahaan dalam negeri yang ekspansi keluar, apa yang akan terjadi misalnya di dalam negeri. Dan ini juga ada juga kembali muncul kesadaran mengenai dunia kita kayaknya berbeda deh gitu ya. Ini dialog-dialognya sangat jelas menggambarkan itu ya. Betapa berbedanya duniamu dan duniaku gitu. Kita jangan saling mencampuri dunia masing-masing deh gitu. Kita hidup di dunia kita yang berbeda aja gitu. Karena upaya untuk kemudian mengubah tatanan hierarki ini dibayangkan akan mengacaukan struktur gitu ya, menghancurkan sistem. Dan ini gambar yang di bawah kanan menurutku sangat menarik gitu untuk menunjukin bagaimana ada gap kelas yang menarik di era sekarang gitu. Misalnya tokoh Goria digambarkan dia menjadi semacam pengantar makanan online gitu ya, semacam Shopee Food atau Grab Food atau GoFood gitu. Yang kemudian ketika dia membeli makanan di mall, dia bertemu dengan si Tam yang merupakan pengunjung mall gitu. Jadi ada gambaran bahwa di kelas sosial tertentu mereka adalah konsumen gitu ya, di kelas sosial yang berbeda mereka adalah pekerja yang kemudian satu sama lain saling tergantung sebetulnya. Dan di dalam versi Thailand ini gambaran mengenai Darwinisme sosial itu menjadi sangat kuat gitu. Seakan-akan mereka ingin bilang bahwa walaupun FC tidak ada, tetap akan ada orang yang di puncak piramida makanan gitu. Karena masyarakat atau institusi apapun punya hierarki semacam itu. Dan juga misalnya adegan pembulian digambarkan dengan dialog yang sangat menarik gitu. Bahwa FC bukan orang yang menyuruh orang untuk membuli gitu, bukan orang, mereka tidak menyuruh anak-anak di sekolah itu untuk membuli Goria atau anak-anak lain. Mereka hanya dalam tanda kutip memfasilitasinya dan menjadi penonton yang mengizinkan hiburan itu terjadi gitu. Dan sisi destruktif dan kompetitif ini sebetulnya ada di setiap manusia gitu. Itu yang kemudian ditunjukkan oleh si di FC Thailand ini. Misalnya di dalam digambarkan lewat teknologi gitu, di media sosial orang melakukan pembulian gitu secara anonim. Jadi bahkan tanpa ada FC pun selalu akan terjadi kejahatan gitu. Lalu berbeda dengan Meteor Garden di dalam FC Thailand ini lebih spesifik gitu. Apa sih posisi effort latar belakang keluarganya gitu. Menurutku latar belakang keluarganya saling melengkapi satu sama lain gitu. Ada yang hiburan dan bisnis bawah tanah alias mafia gitu. Kemudian juga ada pejabat yang membuat kebijakan, industri real estate dan juga medis gitu. Ini udah satu sama lain saling melengkapi. Dan kekuasaan pun digambarkan tidak sesuatu yang tidak hanya terpusat di kelas atas,
tapi juga ada kecenderungan untuk menyebar, misalnya lewat internet. Orang bisa membentuk opini, orang bisa saling berkomentar, bahkan saling membuli gitu lewat komentar-komentar di media sosial. Lalu juga menurutku yang menarik dari Voice Over Flower adalah mereka tidak mengabaikan kenyataan bahwa manusia adalah produk gitu dari lingkungan sekitarnya, dari kondisi material yang membentuknya gitu. Kenapa sih Tam menjadi orang seperti itu? Ya karena dia hidup di lingkungan yang seperti itu. Dan kenapa ibunya seperti itu? Karena itulah cara survival yang ada di kelas atas. Dan lebih dilihat kemudian yang terjadi adalah ada konsekuensi atas setiap kondisi atau setiap pilihan. Dan terlepas dari kelas sosialnya, semua orang punya kesulitan masing-masing gitu. Yang kemudian tidak dilihat sebagai kelas atas berarti pasti melakukan kejahatan gitu, yang kelas bawah pasti orang yang baik hati dan tidak dibayangkan hitam putih seperti itu. Dan ini yang seperti yang tadi aku bilang ya, bagaimana si Tam dididik juga adalah hasil produk gitu. Dia adalah produk dari lingkungan sosial yang kemudian membentuk dia gitu. Dan gambaran mengenai kelompok elit 1% di dalam masyarakat ini digambarkan dengan sangat gamblang di di FC Thailand. Ditunjukkan bagaimana apa yang terjadi dalam kelompok 1% ini akan berdampak dan mengubah apa yang terjadi di dalam masyarakat secara keseluruhan. Gitu. Dan juga digambarkan ada satu sama lain itu sebetulnya saling terkait. Gitu. Ada yang membutuhkan pekerjaan, ada yang membutuhkan pekerja. Di salah satu adegan misalnya ketika si tokoh terkaya di Thailand ini wafat, Gloria dan Kaning sahabatnya bekerja sebagai orang yang merangkai bunga gitu. Mereka bekerja di toko bunga dan mereka jadi semacam vendor untuk karangan bunga duka cita di acara itu gitu. Jadi keterkaitan antar kelas digambarkan dengan lebih kompleks gitu ya ketimbang yang bisa ditangkap oleh Meteor Garden. Lalu juga hal dilematis lainnya misalnya Gloria bisa dapat beasiswa di sekolah elit ya karena subsidi silang gitu. Dan kondisi pikirnya juga berdampak tidak hanya bagi orang yang punya kelas sosial yang sama dengan dia, tapi juga dia mempengaruhi kelas atas, entah itu sosok Mira gitu ya, tokoh perempuan yang disukai oleh Ren. Kalau di Meteor Garden tokohnya namanya Tang Tangcing gitu ya, yang disukai sama cewek yang disukai sama Huachele gitu. Jadi bagaimana akhirnya kelas bawah mengubah juga, turut mengubah kelas atas dan sebaliknya. Dan ini yang menurutku juga agak berbeda digambarkannya dari Meteor Garden adalah sosok Talai, atau kalau di Meteor Garden itu berarti Xiaosun, dia menjadi brutal bukan karena dia sendiri menginginkan itu gitu ya, tapi karena dia sendiri frustasi bagaimana mengubah sistem ini, bagaimana memperjuangkan keadilan di dalam kondisi yang hierarki yang bobrok ini gitu. Dan ini juga pertanyaan yang menurutku sering kali muncul kalau misalnya teman-teman di sini ada yang suka nonton drakor gitu. Isu yang sering juga muncul dibahas di serial-serial crime atau hukum di drakor adalah apakah kita bisa melawan sistem yang bobrok dengan cara yang lurus, atau justru kita baru mungkin untuk melawan kebobrokan ketika kita menjadi lebih bobrok atau lebih gila dari sistem yang gila ini gitu. Itu juga pertanyaan yang mungkin muncul juga di dalam Voice Over Flower. Dan ini bagian selanjutnya gitu ya, pertanyaannya, kita ingin mengubah dunia, tapi mengapa sepertinya dunia yang mengubah kita? Ini yang aku ambil dari Meteor Garden gitu, ketika si Tao Mingse mulai menyadari, ternyata selama ini saya nggak pernah benar-benar punya keinginan yang ingin saya perjuangkan sendiri ya. Gitu. Lalu dia mulai sadar bahwa seharusnya saya punya kehendak pribadi
punya kebebasan untuk menentukan hidup saya sendiri gitu. Lalu juga ketika ketegangan yang juga muncul gitu dengan ibunya yang mengatakan bahwa sentimen-sentimen yang sangat cinta, ketulusan itu tuh gak laku gitu. Itu yang kemudian ditunjukkan oleh tokoh ibunya Tokase gitu. Dan di sini juga gambaran Sansai bilang ya kenyataan selalu lebih kejam gitu. Dan ini kalau di versi Boys Over Flowers, mau kelas atas mau kelas mau kelas di bawahnya juga sama-sama mengalami rasa frustasi gitu. Kayak saya punya nyali tapi saya tahu saya nggak bisa melakukan apapun gitu. Sementara yang kelas bawah bilang ya kalau nggak ada yang bisa buat perbedaan, apalagi orang rakyat jelata seperti kita ya makin nggak mungkin gitu. Kalau udah nggak bisa diperbaiki ya udahlah berhenti aja gitu. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan gitu. Ini salah satu adegan yang menurutku sangat sangat indah gitu ya di dalam Boys Over Flower digambarkan Goria dan Talai bekerja paruh waktu menjadi orang yang mengantrikan peluncuran barang mewah gitu. Mereka bertenda di depan gerai brand mewah gitu untuk supaya nanti ketika diluncurin mereka langsung dapat gitu ya, mereka semacam just tip gitu. Dan perbincangan kedua orang ini menurutku sangat sangat esensial gitu. Mereka bertanyakan gitu ya. Si Goria bilang saya nggak bisa kadang-kadang saya nggak bisa memahami kelas atas gitu. Kenapa sih mesti sampai segininya cuma buat mendapatkan barang gitu. Lalu si Talai mengatakan bahwa enggak, kamu nggak perlu mencoba memahami orang kaya gitu. Lalu bagi si Goria, lah kalau nggak bisa saling memahami, gimana kita hidup berdampingan gitu. Sementara buat si Talai, enggak kok, kita tanpa harus memahami pun kita udah hidup, atau kita bersama ini hidup berdampingan tanpa saling memahami. Dan kalau nggak bisa dilakukan ya tetap aja nggak akan pernah bisa dilakukan. Lagian juga mau berusaha apa kita memahami, inilah cara kerja dunia. Jadi nggak usah maksain untuk memahami untuk mengubahnya gitu. Jadi yang juga kemudian gambaran yang muncul gitu ketika upaya mereka mengubah sesuatu itu ternyata tidak mudah gitu. Di gambar yang kiri atas tunjukin ada demonstrasi ke perusahaannya keluarga Tam, perusahaan Prama. Lalu juga ketika Sita mulai putus asa dan enggak lah kayaknya ibu saya benar gitu. Cinta tuh nggak punya tempat di dalam permainan atau di dalam kondisi ini. Yang kemudian ada adegan lain ketika perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan keluarganya Tam kemudian bangkrut dan orangnya menjadi putus asa gitu ya dan mengambil jalan pintas untuk melampiaskannya dengan mau menusuk ibunya Tam, tapi kemudian dihalangi oleh Tam dan Tam yang terluka gitu. Ini sebetulnya adalah bentuk lain dari apa yang terjadi pada Xiaosun kalau di Meteor Garden dan juga pada Talai kalau di Boys Over Flowers gitu. Ketika orang tidak berada pada posisi yang terpojok, nggak tahu harus bagaimana lagi, maka lalu kemudian muncul kenekatan gitu untuk semacam naluri survival gitu. Dan kalau di gambar-gambar yang di bagian bawah aku ingin nunjukin gitu bagaimana sih Goria dan Tam walaupun berusaha untuk saling memahami satu sama lain, juga sebetulnya itu bukan sesuatu yang begitu saja mudah terjadi gitu. Si Tam berusaha untuk hidup menjadi ala rakyat biasa, dia nyetrika aja nggak bisa gitu. Lalu juga dia kaget ketika satu porsi makanan yang biasa dia makan itu bagi keluarga Goria itu adalah makan untuk satu keluarga gitu. Dan di gambar yang kanan bawah juga digambarin si Goria nggak bisa memahami gitu kenapa ketika ada orang yang wafat karena semua orang malah justru memikirkan perusahaan atau bisnisnya masing-masing gitu. Dan ini menurutku menarik gitu, aku meminjam gagasan dari Marx gitu.
Marx bilang sebetulnya tugas filsuf itu jangan cuma menginterpretasikan dunia gitu ya, harus mengubah dunia dong gitu ya. Dan menurutku ini pertanyaan yang juga yang kembali muncul di Boys Over Flowers gitu. Apakah ketika sesuatu tidak bisa diubah maka kita tidak perlu memahaminya? Atau justru memahami adalah prasyarat untuk kita mengubah sesuatu gitu. Tanpa kita paham bagaimana kita bisa mengubahnya gitu. Dan ini bagian terakhir, pertanyaan yang sangat arahnya romantisme gitu ya. Bisakah cinta menjembatani kita gitu? Di dalam Meteor Garden digambarkan cinta adalah solusi gitu. Yang misalnya muncul dari tokoh Teng Tangcing gitu, yang dia bilang, saya nggak mau menjadi boneka keluarga saya lagi, saya mau yang kemudian adegannya jadi sangat ikonik ya di dalam komiknya juga, dia memotong rambutnya yang panjang gitu. Dia bilang, saya mau mengabdikan diri hidup saya bagi fakir miskin gitu. Saya ingin menjadi diri saya sendiri. Lalu juga Sancai misalnya di gambar yang kanan atas bilang, saya tidak pernah seyakin ini tentang hal yang ingin dilakukan gitu, yaitu maksudnya untuk berjuang bersama Tao Mingse gitu. Lalu di bawah juga ada si Sancai membayangkan ternyata si Tao Mingse dengan keteguhan hatinya bisa melewati batas di antara dunia yang berbeda ini gitu. Dan di gambar yang paling kanan bawah si Xiaoyu mengatakan soal cinta juga kepada diri sendiri gitu, bagaimana kita tidak boleh memandang rendah diri gitu, jangan sampai jangan sampai hierarki di masyarakat kemudian membuat kita seakan-akan kita tidak pantas, kita bukan manusia yang ideal, kita kurang bukan manusia yang layak seperti orang-orang di kelas yang lebih tinggi gitu. Dan ini di dalam Meteor Garden digambarkan ya cinta adalah jembatannya gitu. Ada suasana heroisme, ada suasana romantisme juga gitu. Bagaimana cinta memungkinkan ada jembatan atau terhubungnya dunia yang berbeda, entah itu karena karakter yang berbeda, kelas yang berbeda gitu. Dan masih penggambarannya tuh masih agak suasananya di zaman itu mungkin kalau kita lihat di zaman sekarang agak suasananya agak naif gitu ya, tapi untuk zaman itu di era 2 dekade lalu ya ini sangat menarik gitu ya, dibayangkan ya cinta itu kan bukan nggak sama kayak angka-angka gitu, dan itu lebih penting dari segala material keuntungan gitu ya, dengan dibayangkan ya cinta yang akan menang gitu. Dan juga yang dominan dari narasi Meteor Garden adalah bagaimana si Sancai dan Ase akhirnya bertransformasi menjadi sosok yang lebih dewasa, kemudian memahami diri mereka sendiri, sadar apa sih yang saya inginkan, apa sih yang ingin saya perjuangkan, dan bagaimana kemudian mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas pilihannya tersendiri gitu, termasuk dengan melawan generasi lampau. Dan ini aku ingin menunjukkan apa sih value yang dipertahankan oleh Meteor Garden, apa yang kemudian kembali muncul di Boys Over Flowers adalah ya value soal memilih masa depan sendiri, menjadi dewasa, kemudian juga perbedaan kelas sosial menjadi bukan penghalang gitu selagi orang mau berjuang bersama. Jadi value soal eksistensi diri, memilih dengan bebas, bertanggung jawab, menentukan nasib sendiri itu kembali muncul. Dan yang kedua adalah cinta membantu mereka memperjuangkan segala perbedaan. Itu value yang tetap dipertahankan oleh Boys Over Flowers. Tapi kemudian juga ada value yang bergeser gitu. Bergeser dalam artian ada penekanan yang berbeda. Misalnya ketika Teng Tangcing memutuskan untuk
keluar dari keluarganya, memotong rambutnya dan bilang ingin mengabdikan diri untuk fakir miskin gitu. Di sana ketika si Sancai bilang jangan apa ya, bisa nggak pergi gitu ya, nggak lalu si Teng Tangcing yang ditekankan oleh dia adalah ini adalah keputusan saya sendiri gitu. Sementara di dalam Boys Over Flowers penekanannya sangat bergeser gitu dari kepentingan individu menjadi kepentingan kolektif atau banyak orang gitu. Jadi si tokoh Mira mengatakan, aku tahu keputusanku akan menyakiti banyak orang, gitu. Tapi bagi dia itu layak gitu untuk ditukar dengan senyum bagi banyak orang yang underprivileged yang membutuhkan dia. Gitu. Dan dia berharap dengan keputusannya dia bisa menciptakan perubahan di dalam masyarakat. Bagaimana dia menggunakan privilege-nya untuk membantu orang-orang yang underprivileged gitu. Lalu juga isu pembulian atau perisakan yang di Meteor Garden seakan diceritakan lalu dibiarkan begitu saja seiring dengan ya udah yang penting Tao Mingse dan Sancai sudah bersama gitu. Di dalam Boys Over Flowers, isu perisakan ini justru mendapatkan porsi yang besar gitu. Ditunjukkan bahwa korban dan pelaku harus berekonsiliasi gitu. Bagaimana si pelaku harus menebus kesalahannya, harus meminta maaf, harus menanggung segala kesulitan, misalnya karena biaya pengobatan, menanggung juga kerugian yang juga dialami oleh si korban-korban ini gitu. Dengan meminta maaf, ada upaya untuk meletakkan kembali sesuatu pada tempatnya gitu. Sesuatu yang kalau di dalam Meteor Garden diabaikan begitu saja gitu. Sancai dirisak, ya udah jalan keluarnya adalah dicintai oleh Tao Mingse gitu. Dan itu yang kemudian berubah di dalam Boys Over Flowers gitu. Tunjukkan bahwa ya mereka sebagai pelaku perisakan, walaupun mereka seakan-akan hanya penonton yang memfasilitasi kebrutalan banyak orang, tapi mereka punya andil dengan mengizinkan itu gitu, dengan dalam tanda kutip memfasilitasi itu gitu. Karena itu mereka bersalah, dan bersalah berarti mereka harus menebus kesalahannya gitu. Lalu apa sih berselang 2 dekade ini, value atau hal apa sih yang kemudian menjadi khas Boys Over Flowers alias value baru yang baru muncul setelah 2 dekade? Ya ini yang tadi aku sudah sebut gitu ya. Bagaimana sih FC atau effort dibayangkan harus mengakui dulu kesalahannya, meminta maaf, menebus kesalahannya, dan juga memperbaiki keadaan, termasuk juga merombak sistemnya seperti apa gitu. Dan si tokoh Talai juga tidak digambarkan seperti Xiao Sun di dalam Meteor Garden yang ya udah dia membalas dengan cara yang brutal gitu. Tapi ditunjukkan bahwa dia juga adalah orang yang frustasi dengan kondisinya, yang nggak tahu harus bagaimana gitu, makanya berbuat seperti itu. Lalu juga ini ada persoalan perubahan di dalam masyarakat. Ya, misalnya apa yang dilakukan oleh Gloria dengan melawan sistem pembulian di sekolahnya, kemudian mendapat dukungan dari warganet gitu ya. Lalu di situ tulis gerakan perlawanan dari hal kecil ini gitu. Dan mulai ada kesadaran bahwa ketika kita membiarkan sesuatu yang buruk terjadi di depan mata dan kita abai, itu adalah kesalahan gitu. Jadi walaupun misalnya orang bukan pelakunya, dia adalah saksi mata, tapi dia membiarkan itu terjadi, dia tetap bersalah. Gitu. Dan juga upaya untuk melihat kembali bahwa kita sebetulnya sama loh gitu ya, walaupun seakan-akan ada hierarki yang berbeda, kita sama-sama ada di dunia ini yang hidup berdampingan. Gitu. Dan juga digambarkan dalam Boys Over Flowers, bisnis itu seharusnya bukan dalam kondisi kompetisi yang menghancurkan pihak lain gitu, justru harus bersinergi bersama-sama gitu, dan juga tidak tamak, tidak memonopoli, diceritakan di sana. Dan situasi win-win solution atau gambaran tidak menindas pihak lain ini digambarkan sebagai sesuatu yang lebih ada kondisi keberlanjutan itu, lebih sustain,
orang bisa situasi ekonomi nasional lebih mungkin untuk diperbaiki jika semua orang tidak hanya memikirkan keuntungan pribadi yang dikeruk dalam waktu sesingkat-singkatnya. Lalu ini juga mungkin akan terdengar seperti romantisme atau klise gitu ya, tapi menurutku ini dialognya sangat menarik gitu. Di mana sih posisi cinta di dalam Boys Over Flowers yang kemudian membedakannya dari Meteor Garden adalah cinta itu adalah sesuatu yang dibayangkan lebih sesuatu yang universal gitu, dan di dalam situasi atau masa-masa sulit, konteksnya adalah kondisi ekonomi Thailand gitu ya, di kondisi resesi, memiliki hati itu justru tidak berseberangan dengan keuntungan gitu ya. Jadi kalau di Meteor Garden kan dibayangkan asmara atau cinta atau hati atau kalau itu adalah sesuatu yang berseberangan dari angka-angka gitu. Tapi kalau di dalam Boys Over Flowers justru dibayangkan dua-duanya saling melengkapi gitu. Justru dengan punya hati, bisnis akan menguntungkan dan jadi kemaslahatan banyak orang. Dan ini misalnya ada solidaritas yang muncul gitu di dalam antar kelas. Dan Boys Over Flowers membayangkan bahwa ya tugas generasi baru adalah memperbaiki kekeliruan masa lampau. Ini adalah isu yang tidak muncul di dalam Meteor Garden gitu. Dan EFSE misalnya tadinya adalah kelompok 4 keluarga terkaya yang kerjanya membuli orang dan hanya bersenang-senang, kemudian mengubah kondisi suasana pertemanan mereka menjadi koalisi yang berdampak bagi perubahan positif di masyarakat gitu. Dan di dalam kelas sosial yang sama justru orang saling bersinergi, saling mengoreksi, saling mengingatkan gitu. Misalnya ketika ibunya Tam mau memonopoli suatu ranah bisnis di Thailand, kemudian sahabat-sahabat Tam mengingatkan mereka, kalau dia sampai ibu kamu dibiarkan memonopoli, maka tidak akan ada jalan kembali lagi gitu. Kita harus mencegah itu gitu. Jadi dari kelas sosial yang sama lebih mungkin gitu untuk saling mengingatkan dalam tanda kutip gitu ya. Dan di dalam antar kelas sendiri juga dibayangkan ada semacam solidaritas yang bukan lagi saling menindas atau antagonisme gitu ya, saling menyingkirkan, tapi justru ada visi keberlanjutan, berorientasi masa depan gitu. Dan mimpi itu bukan lagi sesuatu yang jadi monopoli kelas bawah karena dia nggak pernah kesulitan mencapai apa keinginannya gitu, tapi justru dibayangkan semua orang harus bermimpi gitu, memimpikan masa depan atau kehidupan atau dunia yang lebih baik. Jadi kalau bisa aku rangkum, apa sih yang berubah, isu apa yang kemudian dari Meteor Garden berubah di Boys Over Flowers adalah dari individualitas menjadi kolektivitas gitu. Isunya tidak hanya urusan keluarga Taumingse, EFSE dan juga keluarga Sancai gitu, tapi berubah menjadi kolektivitas gitu, bahwa kelompok 1% elit ini mempengaruhi masyarakat, bagaimana relasi antara Goria dan Tam juga akan berdampak ke masyarakat gitu, karena akhirnya Tam sadar bagaimana harusnya bisnis dikelola yang dengan cara yang berbeda, tidak lagi menggunakan cara keji seperti keluarganya gitu. Lalu juga ada value dari parsialitas atau tadinya hanya berorientasi pada kelompok tertentu menjadi universalitas gitu. Bahwa setiap orang punya kesulitan, semua orang boleh bermimpi, bahwa kejahatan itu bisa hadir dari kelompok sosial manapun gitu, tidak terbatas hanya kelas sosial kelas atas pasti menindas, nggak seperti itu gitu ya. Lalu juga dari fokus pada pilihan bebas, menentukan hidup dan mengejar kebahagiaan sendiri, kemudian bergeser di dalam Boys Over Flowers menjadi pembahasan bagaimana tindakan individu bisa berdampak secara kolektif ke arah yang lebih baik. Lalu juga dari mencapai
mencapai keinginan atau mimpi individu menjadi kemaslahatan bagi masyarakat gitu. Bagaimana orientasinya adalah kebaikan bersama atau bonum comune dan keberlanjutan. Dan akhirnya di dalam Voice Over Flowers menjadi lebih bold atau lebih dipertegas gitu ya, bahwa kisah cinta dua orang yang berbeda kelas sosial ini sebetulnya adalah representasi dari bagaimana dua kelas sosial harus berelasi gitu, dan digambarkan di dalam Voice Over Flowers adalah ini adalah kisah rekonsiliasi gitu, yang kemudian satu sama lain saling berempati, kemudian juga akhirnya bersinergi untuk memperluas lingkup cinta tadinya sesuatu yang hanya personal antara dua orang saja gitu, menjadi cinta terhadap kemanusiaan, cinta terhadap seluruh manusia gitu. Yang ini juga sekaligus mempertegas bahwa Voice Over Flowers menekankan posisi generasi baru atau generasi muda ini sebagai sosok yang harusnya saling berempati di tengah perbedaan gitu ya, juga ada keterbukaan, dan yang paling penting adalah walaupun seakan-akan sistem ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita rubah gitu ya, tapi bagaimana kita punya andil, bukannya lari dan hanya mengamankan diri, tapi bagaimana kita punya andil dalam mengubah dunia gitu. Dan ini slide penutup dari aku. Aku mengambil sebuah adegan yang menurutku sangat menarik gitu ya, ketika karena adegan bintang jatuh itu kan sangat ikonik ya di dalam Hanayori Dango. Di dalam Voice Over Flowers juga di dalam Voice Over Flowers juga digambarkan ada di episode penutupnya ada bintang jatuh gitu, dan di sana lagi-lagi bergeser gitu ya fokusnya. Kalau di dalam Meteor Garden bintang jatuh dianggap sebagai sebuah, ini adalah keajaiban gitu ya, bahwa cinta adalah keajaiban. Tapi di dalam Voice Over Flowers digambarkan bahwa walaupun ada bintang jatuh, tapi yang lebih kita percayai dan lebih kita lebih kita prioritaskan gitu adalah manusia gitu. Jadi bagaimana manusia menempati posisi penting di dalam kehidupan kita. Jadi kurang lebih itu. Jadi kalau aku simpulkan adalah bagaimana si berselang 2 dekade, Voice Over Flowers memperluas lingkup jangkauan gitu ya, cinta dari yang sesuatu yang personal, kepentingan individu dalam menentukan hidupnya sendiri, kemudian diperluas menjadi cinta pada kemanusiaan, dan bagaimana tindakan kita adalah ditujukan untuk kebaikan banyak orang itu bagi kemanusiaan, dan kelas sosial yang berbeda di dalam Voice Over Flowers tidak serta-merta hanya dibayangkan akan begitu saja dijembatani oleh cinta, tapi justru di sana ada upaya saling memahami, hidup berdampingan, juga saling berempati, dan yang paling penting adalah bersinergi dalam mengubah sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang lebih baik buat kemanusiaan. Oke, mungkin itu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mbak Eca yang sudah menyampaikan materi. Sekarang saya buka sesi tanya-jawab ataupun mau memberi komentar kepada para peserta diskusi. Silakan. Ya, Pak, ada pertanyaan? Ya, silakan. Saya ada pertanyaan di chat itu. Oke, langsung saya baca aja ya. Ya. Oke, menurut Mbak Eca, sinias Indonesia bisa nggak bikin drama seperti Meteor Garden dengan tema yang mirip, tapi female lead-nya berjuang seperti Sanjay, bukan tipe sinetron yang menerima disakiti laki-laki dan hanya berharap si pria insyaf. Ya, gitu Mbak Eca. Oke, terima kasih. Kalau pertanyaannya bisa nggak, menurut aku pasti bisa sebetulnya. Cuma apakah itu dimungkinkan, dan itu aku nggak tahu gitu ya. Soalnya kalau ditanya soal bisa atau enggak, sekarang aku lihat di dalam sinetron yang adanya di
kanal streaming gitu ya kayak WeTV atau Viu gitu. Serial Indonesia tuh punya arah yang agak berbeda gitu ya, yang punya value-value baru gitu. Cuma aku nggak tahu apakah kalau misalnya untuk di sinetron televisi apakah ini dimungkinkan gitu ya, karena ada cara kerja yang berbeda gitu. Kalau misalnya ditanya bisa atau enggak, bisa gitu ya. Cuma mungkin siapa tahu apa ya, pihak pembuatnya juga mungkin mikir, aduh ini ratingnya akan tinggi nggak ya, sementara di Indonesia kan ada kecenderungan misalnya episode dipanjangin gitu ya supaya terus dapat uang. Ya, jadi stripping setiap hari gitu. Jadi aku nggak tahu gitu apakah mereka menghendaki membuat itu gitu. Jadi tapi kalau aku pikir kalau misalnya ditanya bisa atau enggak, sebetulnya pasti bisa gitu, karena kalau misalnya nonton film-film Indonesia aja sebetulnya makin kesini makin isunya kan sebetulnya semakin progresif ya, dengan value-value yang berusaha untuk memperbaiki value yang lama gitu. Cuma aku nggak tahu apakah kalau di kalau di sinetron mungkin atau enggak nih. Tapi mungkin teman-teman di sini ada yang pernah nonton mungkin sinetron yang menarik gitu, yang punya value yang berbeda. Aku soalnya udah nggak nonton sinetron. Iya, sama Mbak Ica. Saya juga nggak nonton sinetron. Tapi saya amati dari teman-teman penulis, dari medsos, kok semakin ke sini kok sepertinya temanya makin begitu-begitu saja begitu. Iya. Sementara kalau zaman dulu, zaman belum ada web TV, belum banyak internet, itu siaran yang diterima pemirsa televisi itu lebih beragam. Di Indosiar masih banyak menayangkan silat, bahkan juga drakor, terus dorama, dan itu saya rasa ratingnya cukup tinggi, kayak seperti di kampung-kampung gitu, semua orang juga kenal dengan Bibi Lung, Yoko, terus kenal juga dengan tokoh-tokoh Tokyo Love Story. Jadi saya pikir sebetulnya kalau ada, itu pasti penonton juga lama-lama juga upgrade gitu loh seleranya. Tapi kan sekarang nggak ada begitu loh. Iya, itu sama kayak waktu aku nonton versi Meteor Garden 2018 ya, yang mainnya Natasha, aku udah inget namanya, Natasha Wilona. Itu awal-awal masih ngikutin si apa ya, rute penceritaan dari Meteor Garden gitu, tapi kemudian jadi dipanjang-panjangin itu, yang ya udah deh aku nggak bisa nonton lagi. Udah, itu 2017 2018 aku masih nonton gitu ya, karena pengen tahu si versi barunya seperti apa gitu, apakah ada yang berubah gitu. Terus aku malah pikir, aduh kayaknya masih lebih bagus versi Siapa Takut Jatuh Cinta nih. Gitu. Jadi aku nggak apa ya, aku nggak tahu apakah dengan sekarang Net TV mungkin pernah sempat berusaha untuk bikin series yang apa ya, series yang lebih oke gitu ya. Walaupun aku nggak tahu apakah sekarang masih atau enggak. Ya, oke deh Mbak Ica. Terima kasih. Oke. Ya mungkin ada yang mau bertanya lagi. Cailin kayaknya di set aku bisa balas coba komennya ya. Oh ya, ini dari Cilia, kalau masih ingat topik diskusi pertama kita, Sancha ini membuatku teringat ke Chunyen. Cuma bedanya Chunyen nggak jatuh cinta dengan cowok dari kelas sosial jauh di atasnya gitu. Ya itu memang si Chunyen di Better Days memang ini ya, munculnya adalah solidaritas dalam kelas sosial yang sama ya. Asal mula 4 laki pada Hana Yoridango atau FC terinspirasi dari The Fab Four, yakni The Beatles. Wah, terima kasih informasinya. Jailin sepertinya udah ada yang raise hand tadi. Iya, silakan. Ini ada pertanyaan Kak Eca, mengapa ekspor dari Mas Eko, mengapa F4 yang tenar tahun 2001 selalu diregenerasi untuk menjadi formula generik untuk menyenangkan fans cewek? Film sinetron Cinta Cenat Cenut yang pemainnya anggota Boy Smash juga masih pakai formula F4.
Seolah harapan umum perempuan itu cowok yang kaya, ganteng, dan akhirnya jatuh cinta. Nah, ini pertanyaannya gimana, Mbak Eca? Iya, ya betul. Ya, itu era Smash ya, itu kayaknya 2010 deh kalau nggak salah. Aku nonton juga. Ya, saya juga nonton yang Smash itu. Jadi Intan aku masih SD. Ya ini gimana ya? Aku juga penasaran gitu gaya penceritaan cowok sendiri yang apa dingin, arogan gitu. Kenapa di era apa ya, di era beberapa dekade terakhir sepertinya memang lumayan dominan ya cerita seperti itu ya, si ceweknya selalu digambarin ceria, hangat gitu ya, baik hati, lalu si cowoknya dengan sosok yang cool, kadang-kadang terkesan keji, arogan, yang kemudian digambarkan juga menurutku dengan sangat apa ya, bias gender gitu, digambarkan bahwa si perempuan kemudian harus dalam tanda kutip mengobati si laki-laki yang punya sifat yang buruk ini gitu. Jadi ya memang itu jadi semacam formula apa ya, kalau ya ini di Frederick nulisnya ya formula generik ya. Ya aku setuju ya, itu masih sering dipakai gitu. Bahkan kalau aku nonton serial pun sekarang nonton Dracin gitu masih suka muncul apa gambaran soal contoh apa ya, CEO muda tampan cool. Iya. Kalau ada yang masih gemar nonton Dracin kan harusnya masih sering nemu ya. Kalau di drakor kayaknya mereka udah lebih beragam sekarang apa penggambaran karakternya. Jadi jadi kesimpulannya Boys Over Flowers lebih membumi dan lebih bernuansa kemanusiaan ras. Ya betul, aku setuju. Jadi dan secara penggambaran cerita pun jauh lebih realistis gitu, karena apa ya, kalau misalnya di dalam Meteor Garden digambarkan apa ya, mimpi gitu ya. Ini kan ceritanya sebetulnya seperti Too Good to Be True gitu. Gimana ada orang yang sangat kaya kemudian jatuh cinta pada rakyat jelata gitu. Mimpinya adalah mimpi yang kemudian mengejar, kalau tadi bahasanya itu adalah untuk mengejar fans penonton perempuan gitu, untuk membayangkan dirinya berada di posisi yang sama. Dan kemudian si Boys Over Flowers justru menarik mimpi ini menjadi mimpi kolektif gitu, mimpi akan dunia yang lebih baik. Yang menurut aku ini pergeseran yang sangat drastis dan sekaligus juga menjadi sesuatu yang segar sekaligus hangat gitu di rasanya formula lawas ini value yang masih relevan bisa kita lanjutkan gitu ya, tapi value yang sudah tidak relevan ya tentu kita harus ubah gitu jadi gambaran kehidupan yang lebih baik. Inti dari yang saya tanya apa itu, apakah Cinderella syndrome yang selalu diusung itu merupakan tema abadi? Dan gadis jelata seperti bawang merah, bawang putih, putih kemas merupakan impian. Ya kadang-kadang yang kayak gini tuh kan tidak bisa lepas gitu ya dari paradigma patriarki yang membayangkan bahwa perempuan ada di posisi yang harus selalu lemah gitu, laki-laki yang harus jadi pangeran berkuda putih menolong dia gitu. Dan abadi enggak ya, tapi aku kalau dibilang nggak abadi sampai sekarang masih ada gitu ya, tapi kalau dibilang abadi sampai tidak ada perubahan juga enggak gitu, karena sekarang rasanya makin banyak gambaran yang justru berusaha untuk membalik itu gitu. Misalnya di Dracin sendiri gitu yang masih punya banyak narasi tentang serial laki-laki CEO kaya muda tampan jatuh cinta pada rakyat jelata gitu. Di saat bersamaan muncul juga gerak sebaliknya untuk menunjukin perempuan ada di posisi yang powerful, dia ada di mau ada laki-laki atau tidak, dia tetap melanjutkan hidup dan tidak masalah juga nggak ada laki-laki gitu. Atau mungkin juga kayak serialnya si
Dylan Wang He yang lain, Rational Life yang juga tayang di Netflix, digambarkan perempuannya lebih powerful gitu ya, nggak masalah juga gitu. Jadi aku pikir masih formulanya masih kadang suka dipakai, tapi aku nggak bisa bilang itu abadi, dan karena bagaimanapun juga selera masyarakat kan otomatis akan berubah juga gitu. Misalnya contoh lain adalah mungkin ada yang nonton serialnya Changchi, aku lupa judulnya, di 2018 atau 2019 itu Changchi pertama kalinya main serial gitu. Formula cerita Mary Sue atau apa ya, kayak tadi digambarkan perempuan yang berbeda dari perempuan yang lain, kemudian sangat rajin, hebat, menonjol gitu. Ternyata formula cerita seperti itu waktu itu tidak terlalu mendapatkan atensi positif gitu. Jadi walaupun serial itu diproduksi dengan budget yang sangat besar gitu, dengan tim yang luar biasa hebat yang biasa ngerjain film-film kelas atas gitu, maksudnya kualitas kelas atas, tetap ternyata formula cerita seperti itu bisa tidak terlalu diterima gitu. Jadi aku nggak bisa bilang kalau itu abadi juga gitu, karena bagaimanapun selera penonton berkembang juga. Ini sepertinya komen aku coba lihat seperti ada yang keterlewat tadi. Aku nulis inti dari yang saya tanyakan, narasinya masih sama, sekolah elit, kelompok cowok kaya, dan cewek kelas bawah. Ya betul sih, masih tetap masih tetap muncul sih itu lingkungan elit yang kemudian si perempuan ini seolah-olah datang ke dunia yang salah gitu, yang kemudian digambarkan dia akhirnya mengubah si dunia itu gitu ya, dunia yang sebetulnya asing bagi dia itu. Ya narasinya kadang-kadang masih betul sih, masih dipertahankan. Kalau sama kayak pertanyaan Om Chong tadi, apakah ini abadi? Ya nggak bisa ditampik, masih suka dipakai juga. Ya kalau menurut saya sih memang tema yang kayak gadis miskin, cowok kaya itu memang general banget sih dipakai di drama-drama. Cuman kalau di drama Cina saya lihat memang masih banyak banget yang gitu. Tapi kalau kalian nonton drama lain kayak drama Korea tuh sekarang udah berubah banget sih. Udah banyak yang malah kayak ceweknya tuh strong, powerful gitu loh. Malah dia tuh yang bantuin cowoknya gitu loh. Jadi ya menurut saya itu salah satu genre yang memang masih banyak banget. Tapi saya lihat sekarang udah banyak banget perubahan gitu. Mungkin kalau 10 tahun lagi, 20 tahun lagi udah berkurang banget sih gitu. Karena jujur saya lihat saya dan teman-teman saya pun tuh kadang males gitu loh kalau lihat yang terlalu romantis gitu tuh kayak gak ada value-nya gitu loh. Gitu. Tapi ya mohon diterima aja dulu kalau sampai sekarang memang masih banyak seperti itu, karena kan ya sulit juga ya merubah paradigma masyarakat gitu. Tapi kalau menurut saya nanti semakin di masa depan tuh bakal semakin berkurang sih genre seperti itu, karena kan orang tuh lebih suka yang yang relate ke kehidupan nyata, kehidupan sosial, seperti itu sih kalau saya lihat gitu. Iya, betul Cia Eileen. Dan sebetulnya dari Boys Over Flowers sendiri kelihatan gitu ya, di dalam Meteor Garden effort yang bagi lebih seakan-akan ya lebih dibebankan gitu ya ke salah satu pihak gitu. Sementara di dalam Boys Over Flower dilihat ada kesalingan gitu, dua arah effort itu dari Gloria dan juga Tam gitu. Bahkan seperti sengaja ada adegan yang menunjukkan bahwa ini saatnya Gloria melindungi Tam, ini saatnya Tam melindungi Gloria gitu. Jadi ada porsi yang lumayan berimbang gitu. Jadi ya pasti aku setuju sih di makin ke depan pasti makin narasinya akan semakin berubah dan beragam juga gitu. Dan kalau aku ingat waktu edisi aku bahas Remembrance of Thing Past di edisi webinarnya Budaya Tionghoa akhir tahun lalu juga, itu kan justru sangat female centric gitu, dan nunjukin bagaimana perempuan-perempuan dengan sangat heroik memperjuangkan kehidupan mereka dan survivalitas mereka sendiri di tanah rantau gitu.
Ya seperti yang F4 versi Thailand nih saya lihat juga nggak yang terlalu romantis banget gitu sih, lebih relate ke kehidupan sekarang gitu, lebih relate kayak medsos tuh membuat dampak seperti apa ke kita masyarakat, ke kita anak muda gitu. Jadi menurut saya udah bagus sih perkembangannya, udah jauh banget dari memang tema asalnya yang seperti itu gitu kan, namanya dia ngambil cerita Meteor Garden, ngambil cerita Yoridango kan ya nggak boleh merubah banyak kan karena inti cerita memang seperti itu, tapi udah banyak banget hal kayak adegan dan dialognya tuh benar-benar disesuaikan dengan kehidupan nyata sekarang sih gitu. Menurut saya udah bagus banget yang Effort Thailand ini, benar-benar relate sama kehidupan kita yang sekarang ini gitu. Thailand sepertinya Christian Reisen. Ya, silakan, Iya, Christian. Bisa unmute sendiri. Ya, selamat malam, Kak Eca. Malam. Ada suaranya ini? Ya, oke. Kedengaran. Ya, jadi sebenarnya saya lebih menyoroti istilahnya apa ya? Kan gini, tadi dibilang kalau misalnya cerita yang sekarang, adaptasi sekarang, khususnya Boys Before Flowers itu lebih progresif, bisa dibilang gitu kan. Ya, apakah bisa disetujui nggak kalau misalnya itu tuh memang menyesuaikan konteks zaman, menyesuaikan konteks, nggak hanya, apa istilahnya, keinginan target penonton gitu. Soalnya kan kalau di tahun-tahun segitu, dari usia Hana yang sedang mau keluar, kan ada cerita yang mirip, Tazuranakis mungkin pernah dengar ya? Iya, nonton. Nah, itu juga kan dibilang generik, formula generik, memang mirip-mirip gitu kan. Cuma bedanya mungkin ya ada menyoroti hal yang beda. Dan biasanya kalau aku nggak salah juga, memang di tahun itu memang orang tuh lebih mencari tontonan untuk hiburan, bukan untuk mencari sesuatu yang relate dengan kehidupan saya. Jadi bisa nggak disetujui itu tuh apakah karena perbedaan konteks zaman, terus permintaan pasar mungkin, atau juga mungkin latar belakang budaya dari Jepang, dari Taiwan, dari Korea Selatan sendiri. Jadi pertanyaanku, istilahnya apa ada benang merahnya dari itu semua atau enggak ya? Terima kasih. Oke, aku setuju ya, dan aku pikir semua karya akhirnya tidak bisa dilepaskan dari konteks ruang dan waktu di dunia realnya gitu. Bagaimana suatu cerita kemudian hadir gitu, dan apalagi ini kan sebetulnya adalah adaptasi gitu ya dari manganya. Jadi aku setuju gitu, bagaimana ada perubahan value dari zaman ini gitu ya, makanya kadang-kadang narasi klasik atau lawas itu bisa jadi tidak laku lagi. Lalu juga perluasan pasar aku setuju juga gitu. Misalnya aku pernah membaca sebuah tulisan tentang aku lupa judul aslinya apa dalam bahasa Inggris, tapi intinya adalah bagaimana di zaman sekarang superhero, kisah-kisah superhero, misalnya muncul superhero perempuan, penggemar perempuan gitu, dan juga bagaimana si produsen dari si karya film dan juga komik ini kemudian berusaha untuk memperluas jangkauan pasarnya gitu dengan value yang lebih beragam, value yang baru gitu. Jadi memang konteks zaman pasti sangat berperan di dalam kondisi ini ya, dan aku pikir ini menjadi lebih masuk akal gitu kalau ngomongin si Boys Over Flowers, karena dunianya juga dunianya adalah dunia zaman sekarang gitu digambarinnya gitu ya. Yang menurutku juga misalnya bisa dibandingin dengan kalau mungkin Christian pernah nonton serial kolosal period dramanya di Dracien gitu ya, di drama Cina, akan lihat bagaimana sih, walaupun konteksnya adalah konteks kolosal, entah dinasti apa, era dinasti apa yang diangkat, tapi kemudian yang dicangkok adalah value zaman sekarang gitu ya. Misalnya yang terbaru, kalau ada yang pernah dengar serial yang belakangan ini sangat terkenal, Menghualu atau The Dream of Splendor gitu ya, yang mainnya adalah Dream of Splendor si Liu Yifeng, Crystal Liu ya,
ya Liu Yifei. Itu ceritanya adalah cerita di dinasti zaman lampau gitu ya. Tapi kemudian yang dicangkok ke sana adalah value zaman sekarang tentang perempuan berbisnis, perempuan bisa menentukan nasib sendiri dan tidak lagi bergantung pada dalam tanda kutip kebaikan hati laki-laki, tidak lagi ditindas, bahkan mereka memperjuangkan secara katakanlah konstitusi gitu ya untuk mengubah value di zaman itu gitu di dalam narasinya. Jadi menurutku memang pasti sangat terpengaruh oleh si konteks zaman. Dan aku juga setuju gitu bagaimana negara yang memproduksi bisa punya andil besar juga gitu. Aku ketika pertama kali nonton Boys Over Flowers, aku seperti mikirnya bercanda aja sih di dalam pikiranku sendiri gitu. Ini memang negara ASEAN kayaknya lebih jago membicarakan gap kelas dan persoalan resesi ekonomi gitu ketimbang negara maju seperti Korea dan Jepang gitu ya di dalam adaptasinya gitu. Jadi sebagai sesama negara ASEAN gitu, aku waktu nonton Boys Over Flower merasa ini relate gitu ya dengan kondisi yang ada di Indonesia misalnya. Jadi aku pikir pasti sangat ini juga ya, pasti sangat terkait dengan si konteks negaranya juga. Mungkin ini juga bisa dilihat menurutku dominan sekali di dalam Meteor Garden 2018 ya, yang versi Dylan Wang dan juga Seng Ye. Itu serial aku sangat suka pada saat itu gitu, tapi aku tidak bisa menampik kenyataan walaupun aku sangat suka gitu ya, bahwa secara kualitas penceritaan itu tidak oke gitu ya, karena aku nggak tahu apakah mungkin juga karena targetnya untuk benar-benar hiburan, mengejar pop gitu yang ringan, terus juga mungkin juga karena soal sensor gitu, seakan-akan dilepas gitu dari konteks kehidupan real. Jadi semuanya seakan-akan mudah saja gitu, segala permasalahan mudah saja diselesaikan. Jadi mudah-mudahan menjawab pertanyaannya Kak Christian. Ya, terima kasih. Ya, maksudnya jadi saya maksudnya memang lihat itu juga, soalnya kan tadi kalau misalnya dibilang ada di perbandingan lain, kayak misalnya di Drajin, sebenarnya saya nggak terlalu ngikutin Drajin, tapi saya ngikutin beberapa web novelnya, dan trope yang sama tuh ada, formula yang generik itu sama, yang tadi dibilang CEO kaya, ganteng, dan itu tuh memang udah usang gitu ya, tapi menarik penonton, menarik membaca gitu, seperti itu. Dan perbandingan dengan karya sejenis di tahun itu yang mirip dengan Anggur Redamu itu adalah yaitu tadi saya bilang Azuranakis. Cuma kalau saya lihat Azuranakis diadaptasi di mana-mana nggak terlalu jauh beda sih. ya nggak progresif lah istilahnya gitu. Ya gitu aja sih. Iya. Thank ya you. itu Azuranakis ya gitu ya, si Kotoko dengan gambaran perempuan blahblo gitu ya. Aduh. Bahkan kayaknya iya, dan kalau misalnya sedikit bergeser gitu ke ngomongin drama Jepang, aku nggak ngerti gitu ya kalau kenapa, apa yang terjadi, atau mungkin referensi aku yang terbatas atau gimana, tapi serial tadi kayaknya sudah disebut juga sama Ci Chandra ya, soal misalnya Tokyo Love Story dan lain-lain gitu. Jepang di era masa tahun 90-an dengan episode yang sangat sedikit bisa ngomongin kompleksitas permasalahan dengan sangat baik gitu. Yang kemudian kalau nonton drama Jepang beberapa tahun terakhir kok jadi sangat trup klasik kayak kalau bahasanya ini clear di komen, trups romance klasik yang terus didaur ulang tuh muncul terus di dalam drama Jepang gitu. Bahkan di banyak adegan aku merasa astaga, ini bukan romantisme, ini kekerasan dan pelecehan gitu, yang sampai aku nontonnya aduh gak kuat deh kayaknya, gak bisa lanjut nonton gitu. Jadi kadang-kadang juga kemajuan itu nggak selalu
menjadi semakin progresif gitu ya, bisa jadi mundur gitu. aku nggak tahu kenapa bisa begitu gitu ya. Mungkin juga karena referensi dorama aku terbatas atau gimana, tapi aku masih kaget sih ngelihat versi yang kayak Dracien tentang CEO kaya seperti itu di dorama Jepang muncul, tapi dengan cara yang lebih agak membuat cringy gitu ya kalau kata anak zaman sekarang, misalnya dokter dan perawat, dosen dan mahasiswi. Jadi itu nggak nyaman, kurang nyaman bagi aku buat nontonnya. Ada komentar lagi dari Clarity, kayak Romeo Juliet mix Cinderella gitu, banyak orang sudah familiar, dan itu nyerang juga ke psikologisnya kolektif, unconsciousness-nya kena. Boom, laris deh. Jadi Clarity ini psikolog dan juga penulis novel sejarah. Ya, aku setuju. True klasik gitu. Ya, misalnya tadi kayaknya ada yang nyebut bawang merah bawang putih, siapa Om Chong ya kayaknya. Nah, itu Om Chong. Iya, mungkin kayak bawang merah bawang putih, terus juga kisah klasik seperti Beauty and the Beast gitu. Itu kan sebetulnya ingin nunjukin, misalnya di dalam kisah Cinderella, bawang merah bawang putih mau nunjukin ada kompetisi di dalam antar perempuan gitu, dengan sesuatu yang direbutkannya adalah laki-laki, entah itu ayah, kasih sayang ayah atau kasih sayang pangeran gitu ya. Atau yang kemudian kalau di Beauty and the Beast, maka itu adalah gambaran mengenai bagaimana perempuan harus dalam tanda kutip mengobati sisi buruk dari laki-laki gitu. Itu memang kisah klasik yang memang kalau bahasanya clear berarti ya collective consciousness gitu ya, karena kita udah terbiasa dikasih narasi seperti itu. Kalau menurut aku serial yang belum lama ini yang menarik dan keluar dari lajur cewek miskin cowok kaya itu salah satunya Long Ballad, Jadi ceritanya itu kan si tokoh utama ceweknya itu dari keluarga kerajaan, karena suatu peristiwa yang pemberontakan oleh pamannya sendiri, terus dia melanglang buana cari tujuannya untuk cari bantuan buat balas dendam orang tuanya gitu, terus jatuh cintanya dengan seorang ya bisa dikatakan jenderal dari suku Asuna. Ini salah satu penontonin juga ini Cindra ini. Aku nonton juga tuh. Boleh. Komentar dari Guardian, kalau bicara sejarah sih Empress Wu itu superhero, tapi film-filmnya kayaknya jarang bahas kecanggihan Empress Wu dalam menjadi superhero. Ya, setuju sih. Lebih diiniin ke arah cantiknya atau kejam-keji. Ya itu kalau nyambung soal The Long Ballad gitu ya, siapa Lily Reba sama Ulay, kayaknya sejak aku nggak tahu apakah ini juga aku rasa awalnya dimulai dari Nirvana in Fire ya, Lang Yabang, nyeritain tentang seorang yang sangat cerdas dalam mengatur strategi gitu, yang kemudian sosok yang cerdas dalam mengatur strategi ini kalau di drama-drama penerusnya kemudian diposisikan sebagai perempuan gitu. Misalnya di dalam serial The General and I-nya siapa namanya, si Angela Baby. Terus juga ya, itu kan yang Liu tahu juga tokohnya juga bukan perempuan lemah. Berdaya ya. Terus juga itu yang jelas sekali di The Rise of Phoenix-nya si Nini dan juga Chen Kun ya. Itu juga perempuan adalah ahli strategi gitu. Yang kemudian muncul lagi di Long Ballad siapa? Di Rebanya dibayangkan menjadi politik bagaikan seorang negosiator antar kerajaan gitu. Perang atau tidak perang adanya di dalam kemampuan dia melobi-lobi.
Ya, oke, ini ada komentar dari Christian, ada drama Jepang Rich Man Poor Woman tahun 2018 kalau nggak salah atau 2016. Itu drama Jepang yang laku tapi premisnya usang. Tapi untuk Jepang tergolong baru gitu. Aku nonton juga nih Rich Man Poor Woman, si ini kan si siapa, Sun Oguri, betul kan? Bener ya, Christian? Ya. Betul, Ya. betul, Shonoguri, betul. Ya, Sun Oguri. Mungkin kalau teman-teman ada yang nonton si siapa, Sun Oguri ini dulunya main juga sebagai ini ya, Hanazawa Rui alias Wachelei di ini di versi Hanayori Dango adaptasi Jepang gitu. Ya, aku pas nonton itu juga sempat mikir keras gitu ya, nonton Rich Man Poor Woman. Aku mikir keras dalam artian apa kemudian yang membuat serial ini apa yang sama dan apa yang berbeda gitu. Itu aku setelah nonton sempat mikir juga gitu, apa yang membuat serial ini jadi istimewa gitu. Tapi aku agak sulit untuk menjawab karena khazanah drama Jepang aku agak terbatas gitu. Tapi memang aku sendiri merasa ini kayaknya trope-nya sebetulnya trope yang agak klasik gitu, tapi kenapa ya dia terasa agak berbeda gitu? Iya, saya juga jarang nonton drama Jepang, jadi kurang bisa berkomentar gitu. Oh iya, betul, Genji dari Crowd Zero, betul Sun Oguri. Crowd Zero. Kalau ada yang nonton Samurai X, si Kenshin, si tokoh utama, si pemeran Kenshinnya sendiri, dia kalau main serial TV, aduh serialnya cringy banget gitu. Tentang dokter dan perawat yang mereka romantismenya sangat kayak komik lawas zaman aku SD, kayaknya serial cantik gitu kalau dulu disebut. Itu aku merasa seperti ada gap antara film dan juga si serial gitu. Itu kalau sinetron gitu ya, kalau di kita disebut Eko Reisen mungkin ya. Ya, untuk Pak Hingwan sama Bu Dewi mungkin ada komentar atau pertanyaan mungkin Pak Hingwan sama Bu Dewi. Ya. Suara saya kedengaran tidak? Iya, dengar. Kedengaran ya. Ini terima kasih atas kesempatannya untuk diberikan kesempatan untuk bicara ya. Saya sebenarnya mau tanya saja sama Ibu Gorifana. Iya. Kalau dari judulnya itu Liu Xinghai ya, di Meteor Garden itu apa itu? Dari judulnya itu sama isi ceritanya ya. Kemudian yang kedua, ini kan cerita tentang romans ya, jadi kisah percintaan biasa. Apa tuh antara laki-laki dan wanita. Nah, itu ada 4 di situ laki-laki. Apakah itu lambang laki-laki yang diidam-idamkan oleh wanita? Karena dari 4 itu sosok bukan cuma satu totok Taomingse saja yang itu ya. Orang juga jadi bisa jatuh cinta sama si satu yang lagi juga ganteng, si Wachelei gitu. Iya. Apakah itu saja cukup? Boleh dijawab dulu silahkan. Oh iya. Aku juga sebetulnya bertanya-tanya gitu, kenapa Yoko Kamiyo kemudian memberikan judul Meteor Garden gitu ya. Jika judul bahasa Inggrisnya dikasih nama judul Meteor Garden itu kenapa gitu ya? Yang aku nggak nemu penjelasannya yang kredibel gitu yang bisa aku pakai untuk menjawab gitu. Cuma dari narasi yang kemudian aku lihat di Meteor Garden dan juga kemudian dilanjutkan oleh Boys Over Flowers adalah dibayangkan bahwa si hujan meteor ini adalah sesuatu yang jarang terjadi gitu. Itu adalah sesuatu yang orang merasa beruntung kalau bisa bertemu dengan itu, bisa melihat itu dan bisa
keinginan itu terwujud ketika kita memohon pada bintang jatuh. Atau kalau di dalam adegan lainnya ditunjukkan di Meteor Garden dan juga di Boys Over Flowers, bagaimana si tokoh utama laki-laki punya semacam teleskop di balkon rumahnya yang kemudian mengajak si tokoh utama perempuan untuk melihat bintang gitu ya. Aku membayangkan ada semacam bintang dibayangkan sebagai sesuatu yang jauh gitu, sesuatu yang entah bisa digapai, yang rasanya tidak bisa digapai gitu, tapi sesuatu yang keajaiban itu, kalau pakai bahasa yang agak romantis begitu ya. Keajaiban itu sesuatu yang layak untuk kita percaya dan siapa tahu itu akan terjadi gitu. Aku mendapatkan kesan seperti itu gitu. Walaupun aku sendiri nggak tahu gitu kenapa Yoko Kamio menggunakan istilah itu. Maksudnya aku nggak punya sumber gitu untuk memverifikasi itu. Ya, terima kasih penjelasannya. Iya, dan mungkin kalau tadi pertanyaan soal 4 laki-laki ini juga aku nggak tahu kenapa mesti 4 gitu. Walaupun kalau misalnya aku pernah membaca riset, mungkin teman-teman di sini juga pernah melihat itu, katanya menurut penelitian ketika seseorang berada di dalam kerumunan, maka daya tariknya akan bertambah gitu. Jadi seseorang yang misalnya secara individu sudah menarik, ketika dia berada di kelompok yang semakin yang kurang lebih menarik juga dia, maka daya tarik satu kelompok ini akan jauh lebih besar daripada si individu gitu. Jadi aku pikir ya mungkin karena itu gitu ya, si Fse di semua versi remake-nya selalu ada adegan digambarkan mereka jalan berempat gitu ya, dengan kamera yang nunjukin secara visual, wah kayak keren banget gitu. Ya mungkin ada gambaran seperti itu ya, tapi aku kayaknya nggak bisa membayangkan itu juga sebagai apakah 4 ini adalah representasi dari gambaran laki-laki ideal yang biasa mungkin jadi idola cewek-cewek. Kayaknya aku nggak bisa bilang seperti itu juga gitu ya, walaupun ya aku pikir pasti ada dampak dari pengkarakteran si Fse ini ya, misalnya laki-laki yang dingin, laki-laki yang pendiam tapi penuh kepedulian seperti karakter Huachele gitu. Juga ada karakter yang tidak berani berkomitmen seperti kalau di Meteor Garden berarti seperti Simon ya. Kalau lalu juga ada yang setia kawan dan cuma ingin bersenang-senang doang. Tapi sekaligus juga sangat melindungi teman-temannya yang lain lewat karakter Meicho misalnya. Ya itu karakter-karakter yang aku pikir mungkin bisa jadi karakter yang relatif umum dan pasti kita akan selalu temui sih dalam hidup sehari-hari. Ya, terima kasih. Ya, mudah-mudahan menjawab Pak Hingguan. Aku sendiri soalnya nggak punya referensi pasti. Saya barangkali mau memberikan satu tambahan yang tadi bicara tentang kesetaraan gender ya. Kenapa yang cewek kok tidak posisinya tidak di atas gitu atau lebih superhero begitu. Kalau dari film ataupun dari novel kesastraan Cina yang kontemporer memang sudah beralih, itu tidak harus selalu laki-laki yang di atas. Jadi cerita-cerita tentang wanita yang hebat itu udah banyak gitu, yang jadi bos, yang jadi itu, yang Patao Chung Chai itu sudah banyak gitu, cerita di Cina itu. Karena ya Cina sudah menjadi globalisasi dan dari perjalanannya itu reformasi dan keterbukaan ya, itu wanita sudah sejajar dengan pria itu. Begitu. Jadi makanya kalau tidak aneh kalau lihat nonton film itu Chang Kexing The Long Ballad itu yang jadi jagoannya ya si Diraba itu. Begitu, dia hebat begitu. Hebatnya bisa mengalahkan pria, bisa begitu. Dan itu beberapa pria memang takluk sama dia begitu, termasuk kaisarnya juga si Li Shimin. Tapi dari cerita itu tidak betul tidak ada hubungannya dengan sejarah karena sejarahnya beda itu. Ya itu rada fiksi. Ya fiksi itu.
Begitu, itu tambahan dari saya. Terima kasih sudah. Ya, terima kasih Pak Iwan. Sekarang saya kasih kesempatan kepada Mas Eko, silakan mau bertanya. Oke, terima kasih. Saya mau tanya satu lagi nih ke Eca. Jadi kan kalau misalkan saya lihat dari perbandingan filmnya FC yang dulu tahun 2001 sama FC yang Thailand ya sekarang, kan kalau yang FC Thailand itu banyak yang lebih relate gitu ya, yang nggak melulu soal cinta-cintaan, nggak soal merisu, nggak soal si miskin nanti menjadi punya cita-cita yang tercapai dengan naik status lah, pacaran sama Tau Mingse, jadi nggak melulu cinta yang mendakik-dakik gitu. Nah, apakah sekarang zamannya itu jadi perfilman kualitasnya makin canggih, jadi orang nggak melulu hal yang kacangan saja, atau malah jadi kepecah gitu, ada dua konsumen film yang berbeda. Karena kan kalau saya lihat kayaknya yang nonton film-film tanda petik kacangan ya masih tetap ada ya. Contohnya aja Fast and Furious itu mau separah itu pun juga tetap aja laku dan box office gitu. Nah ini minta komentarnya Eca, karena saya nggak tahu nih kalau misalkan di dunia serialan atau sinetron Tiongkok itu ada nggak sih yang masih kacangan-kacangan kayak begitu dan laku juga gitu maksudnya. Mohon komentarnya. Aku dengar kacangan dan laku jadi pengen ketawa. Aku pikir sebetulnya selalu ada gitu ya, dan apa bahasanya, semakin beragam sebetulnya, dari yang berkualitas, biaya produksinya tinggi dan berkualitas, lalu ada yang biaya produksinya tinggi tapi tidak berkualitas, ada yang biasa biaya produksinya rendah tapi berkualitas, lalu ada juga yang biaya produksinya sudah rendah tidak berkualitas juga gitu, dan laku. Misalnya kisah-kisah CEO tampan muda berbahaya itu masih tetap laku aja gitu. Jadi aku pikir sebetulnya makin beragam gitu, dalam artian penonton punya banyak opsi tontonan gitu, dan juga kadang-kadang penonton yang sama bisa menonton kualitas yang beragam gitu. Misalnya aku akan contohkan sebuah serial Netflix judulnya Business Proposal, itu sebetulnya serial Korea gitu. Itu trupnya trup klasik banget, CEO kaya dan pegawainya. yang sebetulnya itu juga kan mirip ya, maksudnya CEO kaya dengan orang perempuan dari kelas bawah gitu. Tapi si serial itu kalau misalnya kita lihat di jajaran serial top 10-nya Netflix Indonesia, dia ada di top 10-nya terus gitu. Dan orang-orang pun sebetulnya yang nonton, termasuk aku sendiri gitu, kadang bertanya-tanya, kenapa ya bisa menikmati tontonan trup klasik kayak gitu. Yang kemudian memang kadang-kadang kita sendiri beragam gitu yang ditonton. Kayak waktu lagi aku nonton Remembrance of Tingpas, mudah-mudahan kayak aku masih ingat gitu ya, tahun lalu aku bahas waktu lagi di webinar budaya Tionghoa yang Desember gitu. Di saat bersamaan aku nonton Remembrance of Tingpas itu bersamaan dengan nonton You Are My Glory gitu. You Are My Glory itu kan yang serial yang budgetnya sangat tinggi, pemainnya ya eye candy sekali gitu ya. Yang digarap mungkin ada yang nonton juga ya di sini kalau fansnya Yang gitu ya. Itu kan itu aku di saat bersamaan nonton dua serial itu gitu. Jadi aku walaupun misalnya aku sangat suka gitu ya dengan Remembrance of Tingpas, tapi aku juga tidak bisa mengabaikan bahwa ternyata menyenangkan ya melihat Lili Reba dan juga Yang menerbangkan roket ke angkasa. Jadi aku sih kebayangannya mungkin lebih penonton punya opsi, walaupun
tentu saja kadang-kadang aku pikir informasi itu sangat menentukan gitu. Ketika aku nonton Remembrance of Timpas, banyak penonton Dracin di Indo yang nggak tahu serial itu gitu. Jadi mereka nanya itu serial apa gitu, bisa ditonton di mana? Terus mereka kayak bingung gitu, ini serial macam apa gitu ya. Apalagi ketika orang mulai nonton episode awalnya udah, waduh ceritanya suram gitu. Kadang-kadang orang mungkin karena tidak terbiasa dengan tidak mendapatkan informasi gitu soal tontonan semacam tontonan yang mungkin lebih lebih, kalau bahasanya Cilia berarti lebih berat gitu. Makanya akhirnya selera yang terbentuk adalah selera yang akhirnya orang jadi punya pikiran bahwa kayaknya itu bukan yang berat-berat, bukan selera saya deh gitu ya. Jadi aku pikir sebetulnya kalau tadi nyambung juga kayaknya Om Chong tadi sempat nyebut juga, apakah ini sebetulnya konstruksi gitu ya, apakah ini kan konstruksi, aku pikir iya gitu, karena gimana juga kita ditawarin makanan apa gitu, menunya dihidangkan seperti apa menu yang kita terima, ya nanti mau nggak mau pasti akan menentukan juga gitu jenis makanan seperti apa sih yang akan kita konsumsi gitu. Jadi aku pikir mungkin sebetulnya kadang-kadang orang harus mencoba mencari tahu sesuatu yang berbeda dari apa yang biasa dikonsumsinya gitu. Kalau misalnya udah mulai merasa kayaknya tontonan saya kok jadi tipe semua ya, kayak memangnya nggak ada tontonan lain selain ini gitu ya, mungkin bisa mulai cari gitu ya di luar apa yang biasa diterimanya gitu. Kayak gimana juga kan kalau sekarang kita ngomonginnya kalau kayak di YouTube aja ya algoritma gitu ya, kita biasa nonton apa pasti akan disodorinya yang begitu lagi gitu. Mau nggak mau kita sangka kayaknya ini selera saya deh gitu ya, padahal bisa jadi juga sebetulnya karena kita ditawarinnya yang seperti itu terus menu-menunya gitu. Dan di saat bersamaan seperti yang tadi aku bilang gitu, sebetulnya orang jadi punya banyak opsi dan opsi yang beragam juga untuk menonton, karena makin beragam gitu. Di serial aku baru membaca kemarin aturan baru dari pemerintah Cina misalnya, mereka melarang penggunaan filter yang berlebihan gitu ya, filter yang berlebihan di dalam serial, lalu mengutamakan aktor yang berkualitas dan jadi sebetulnya dari si pemangku kebijakannya sendiri ada upaya gitu untuk jangan sampai hiburan ini hanya sebatas hiburan yang kurang mengedukasi gitu ya, hanya kemudian membuat orang kalau istilah zaman sekarang bermimpi ngadi-ngadi gitu ya, atau cerita yang halu ngadi-ngadi gitu ya. Sebetulnya ada upaya juga sih untuk dalam tanda kutip memperbaiki selera gitu supaya nggak cuma terbatas di cerita-cerita yang tadi klasik trope ya. Oke, ini ada pertanyaan terakhir ya dari Aji Prambudi untuk Mbak Echa. Kalau di Indonesia ada nggak organisasi atau pihak yang biasa jadi funder film terkait dengan ketimpangan sosial itu? Entah model film dokumenter atau film lainnya. Ada nggak organisasi yang biasa menjadi funder film untuk ketimpangan sosial? Yaitu Mbak Echa. Sebetulnya di banyak lembaga yang mengadakan semacam dalam tanda kutip sayembara gitu, yang kita misalnya seorang filmmaker udah punya konsep cerita tertentu, kemudian submit untuk mengikuti seleksi gitu, untuk istilahnya pitching gitu ya, untuk mendapatkan pendanaan. Jadi sebetulnya si filmmaker bisa membuat naskah misalnya tentang suatu kondisi ketimpangan sosial, yang kemudian naskah itu disubmit supaya dapat pendanaan gitu. Kalau lolos bisa dapat pendanaan. Jadi sebetulnya institusinya beragam gitu ya. Jadi sebetulnya sangat tergantung dari kemampuan si filmmaker kemudian untuk lolos proses seleksi atau pitching itu gitu. Dan aku pikir sebetulnya kalau di film pendek misalnya, kalau di film pendek sebetulnya
isu mengenai ketimpangan sosial dan arah yang lebih ke kritik sosial itu sangat dominan justru. Memang kalau misalnya nonton kalau di film layar lebar mungkin agak berbeda ya sistemnya, karena film layar lebar kan seringkali sangat mengandalkan bioskop. Bioskop kan ya kalau di Indonesia bioskop itu kan posisinya ada di dalam mall gitu. Mall itu kan berarti pusat gaya hidup gitu. Film menonton berarti adalah bagian dari gaya hidup. Itu kenapa misalnya dapat penekanannya lebih besar di soal hiburan gitu, atau hiburan yang tontonan yang ringan gitu ya. Jadi dan juga misalnya pembuat film harus digelayuti dengan beban harus balik modal dong gitu ya. Sementara kalau di film pendek memang sebetulnya isu-isu yang lebih progresif, yang lebih kritis udah selalu muncul gitu. Jadi aku pikir mungkin kalau Aji tertarik membuat film semacam ini ya coba aja ikutan ke acara pitching atau pendanaan yang sebetulnya setiap tahun atau selalu ada gitu. Ya oke, diskusinya saya tutup sampai di sini ya. Sekarang saya kembalikan ke Celia, silakan C. Terima kasih Ci Aileen dan Kak Eca. Menarik sekali diskusi malam ini. Mengingatkan saya pada zaman SMA. Jadi ketahuan umur deh. Demikian saya tutup diskusi malam ini. Terima kasih atas partisipasi teman-teman dan kesediaan Kak Eca juga Kak Aileen sebagai pembicara dan moderator kali ini. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih.